Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini, pemirsa masih dengan orang yang sama dan juga tema yang sama tentunya. Dan masih membahas mengenai radio. Bagaimana radio hari ini. Nah, Mbak Monik, tadi sebenarnya udah cukup terjawab tema kita pada hari ini. Apa kabar radio hari ini? Sebenarnya masih eksis, tapi jawabannya tapi masih ada tapinya itu yang masih cukup kita sayangkan ya Mbak Monik ya. Karena harapan kita tentunya radio tetap eksis, tetap dengan apa tujuannya, tetap dengan eksistensinya seperti apa gitu ya. Nah, kalau siarannya nih, siarannya dari awal siaran mungkin udah di zaman-zaman yang radio masih anak mahasiswa itu masih mendengarkan radio sampai sekarang itu seperti apa Mbak Monik perbedaannya? Ada nggak sih perbedaannya? Ada, kalau dulu ya dari sisi kita sendiri dulu ya, dari sisi penyiar. Kalau dulu tuh masih excited banget, rasa-rasanya seluruh dunia mendengar aku gitu ya. Semua telinga kepadaku. Iya, jadi pengen ngomong terus. Sampai dulu tuh pernah di titik yang kena marah, dikit-dikit kayak Monik yang bener aja 2 lagu terus lu ngomong lagi, terus 2 lagu ngomong lagi, ini radio apaan gitu ya? Karena beberapa orang kan mau denger lagu juga gitu ya. Tidak mungkin 2 lagu kita ngomong terus, dan itu udah sempat kena semprot berapa kali. Ya, dulu tuh saking excited. Terbayang lagi ya. Dulu excited sekali, badan bergoyang ya. Kalau sekarang ya masih excited, tapi mungkin excitednya tidak sama seperti dulu. Karena mungkin mindsetnya adalah, oh yang dengerin kita nih adalah orang-orang yang memang suka banget sama radio. Jadi yang harus diingat, kalau dulu itu cuma salam-salamnya, selamat siang untuk teman-teman mendengar radio, misalnya yang ada di unit gitu ya, yang ada di sini, yang ada di situ, di sini, di situ. Kita sebutin daerah-daerahnya aja. Makin kesini, yang kita sebutin namanya. Karena udah mulai dekat. Iya, selamat siang Bapak Suryanto, selamat siang Bapak Amir, semoga sehat selalu, jangan lupa untuk diminum obatnya Bapak, gitu ya. Kalau sekarang tuh lebih kayak gitu. Kita harus spesifik ngomongin orangnya, karena ngerasa nggak sih kalau kita dulu, kalau kita disebutin nama kita, seneng banget. Abang, request dong lagu Mawar Hitam, sebutin ya Bang, salam untuk jadul banget ya. Iya. Sebutin ya Bang, salam untuk bunga yang sedang mekar sekarang. Namanya bunga yang sedang mekar, bukan Monik bukan. Kalau zaman dulu ya. Aku namanya Bella. Oh ya wah, Bella ya. Itu dari mana itu Bella? Kan dulu kayak gitu. Terus pas salam buat bunga yang sedang mekar yang ada di Padang Harapan. Wow, itu nama aku yang disebut, terus bahagia sekali ya. Zaman dulu tuh saking eksisnya begitu. Kalau zaman sekarang ada misalnya, kenapa kita tahu namanya? Kadang bapak itu yang mesen apa dari kita, yang sering salam-salam. Bahkan ada satu ya, yang momen yang aku tuh ngerasa, oh gini ya rasanya deket sama pendengar. Ada bapak almarhum Hasbi, dia pendengar radio banget. Suatu ketika saat aku mulai siaran lagi, bapak itu meninggal. Dan itu dikabari oleh keluarganya yang ngechat kita. Ya, itu aku nangis saat siaran, karena ngerasa bapak ini tuh yang tiap hari loh, kayak tiap hari selamat pagi Mbak Monik, semoga Mbak Monik sehat selalu segala macam. Dan itu rasanya sedih banget, rasanya oh ternyata ketika kita udah lama siaran, kita tuh udah ngerasa deket loh, padahal kita belum pernah ketemu. Iya betul. Iya, jadi sedih banget itu ngerasa, oh satu penyiar aku udah pergi nih, gitu kan. Itu rasanya sedih banget. Ya itu tadi bedanya itu, kalau zaman dulu kita terlalu excited dan kita mungkin salam-salamnya hanya daerah-daerahnya aja, karena mungkin yang dengarnya silih berganti, orang-orangnya nggak itu aja. Kalau sekarang tuh orangnya udah netap, orangnya tuh kayak yang tiap hari tuh pasti dengerin radio. Kayak udah pasti tahu, oh ini pasti dengerin. Ya ini pasti dengerin. Dan setelah aku sebutin nama, memang mereka tidak sapa aku duluan. Setelah aku sebutin nama, terus mulai tuh WA radio tuh rame tuh. Makasih salam-salamnya Mbak Finan, semoga Mbak Finan sehat juga. Ya, yang kayak gitu ya. Jadi menurut aku
Ya itu bedanya Tari. Kalau misalnya dulu kita lebih ke apa ya, lebih ke excited sendiri dan juga kita lebih ke ngerasa orang-orang pada dengerin kita semua. Kalau sekarang kita udah tahu yang dengerin tuh Udah lebih terasa interaksinya iya, gitu ya. dan kita udah ngerasa oh pendengar tuh ternyata sedekat ini sama aku gitu loh. Iya, Kalau sekarang dan intensitas untuk siarannya itu kita udah mengerti ritme kalau sekarang. Oh, Ngerti ya? oke, iya. Kadang mungkin 4 lagu, 3 lagu, itu tergantung dengan durasi lagu kalau aku sekarang ngitungnya. Oh, durasi lagu berarti per 10 menit aku harus masuk. Atau per 7 menit aku harus masuk gitu. Kalau dulu, 5 menit Aku masuk. selalu berbicara. 4 menit masuk. Pokoknya gitu terus pokoknya. Karena ngerasa orang itu pengen banget nih informasi dari aku. Padahal yang mereka pengen tuh yang ringan-ringan Lagunya. aja ya, Betul. sapa-sapa ringan. Iya, tips-tips kali ya, tips-tips yang yang ringan. Kalau dulu tuh dibutuhkan. baca tipsnya dari atas sampai bawah aku baca semua. Sekarang enggak ya, mohon maaf kepada dahulu kala yang dengerin Finan dan Tari ya, Tari juga termasuk kok ya. 10 tips 10 Semua dibaca ya. Kalau sekarang kita udah tahu Udah ya. tahu ya. Yang mana yang bisa di highlight aja kali benar, ya. benar. Tapi gimana sih caranya nih kalau misalnya barangkali masih ada juga ya anak-anak sekarang nggak tahu yang masih mau menjadi seorang penyiar radio. Iya. Gimana waktu itu mengawali karirnya? Waktu itu kan dicobain di kampus ya, kampus Iya. tercinta. Sekarang ini menurut Mbak Monik nih gimana nih caranya? Kalau misalnya ada nih pemirsa opini yang mau menjadi penyiar radio. Kalau misalnya menurut aku ya, yang mau jadi penyiar radio itu memang harusnya dari mahasiswa dan tujuannya bukan untuk mencari uang. Ya, itu harus digarisbawahi. Garis bawahi ya. Tidak Jadi, untuk mencari uang. beberapa orang yang datang ya, kayak kita open recruitment nih, yang datang kebanyakan sarjana. Dan itu aku udah tahu, pasti pikirannya tuh bukan gimana aku bisa menyempurnakan siaranku, Betul. gimana aku bisa belajar, tapi Udah iya, ujungnya duit. Iya, gitu. Jadi kalau misalnya memang yang mau siaran, enakan yang generasi muda ini ya, Gen Z ini loh, yang harus memulai. Kalau misalnya kalian mau siaran, jangan ragu gitu. Kamu bisa datang ke beberapa radio yang ada di Bengkulu. Tapi jangan radio pemerintah ya, maksudnya radio swasta Iya. yang Masih akan aktif ya sampai iya saat yang ini. akan welcome kok sama kamu asalkan kamu benar-benar mau belajar, tujuannya belajar gitu ya. Karena bener kalau misalnya untuk zaman sekarang kalau misalnya mau cari uang itu bukan di radio. Iya betul, setuju. Bukan di radio. Bukan Jadi di radio. orang-orang yang kata aku sih orang-orang yang bertahan sekarang adalah di radio adalah orang-orang yang memang hobi hobi. siaran. Iya, dia makan cari uangnya. Aku tuh bertahan karena uangnya nggak ada. No. Tidak ada. Itu semua orang-orang yang memang hobi. Bahkan ada orang-orang yang udah resign dari radio. Terus ketika denger radio lagi, teman kita sendiri rasa-rasanya tuh kayak mau lagi lah Aku siaran. mau kok, aku kangen banget loh siaran. Iya kangen, padahal siaran tuh nggak ditonton sama orang-orang loh. Enggak ditonton sama orang-orang. Kayak asik banget gitu ya Asik. kita di belakang. Kita kayak kita mau lagu apa ya hari? Iya. Lagu nih. Orang-orang akan mendengarkan laguku. Iya, aku pilih lagu apa namanya kalau sekarang tuh lagi oke-okenya tuh aku dengerin selalu Dinadimu, Selalu Dinadimu. lagunya Jumbo. Lagunya Jumbo. Putar itu sekali. Terus karena kita nakal ya, pas mau selesai kita closing itu kita putar lagi. Biarkan semua orang mendengar laguku gitu ya. Jadi begitu ya tipsnya. Gitu. Kalau misalnya kalian mau jadi penyiar radio, datang aja. Datang aja. Main aja. Main aja, tapi tujuannya Tapi tujuannya itu mau belajar. Bukan? Bukan duit. Ya, mau belajar karena pasti akan apa ya? Akan ada uang jajannya. Tapi tidak ngerti ya? Dia tidak bisa memenuhi ekspektasi Iya, kalian. jadi begitu tujuannya ya. harus belajar sih. Tujuannya pengen belajar, pengen jadi penyiar, akan ada uangnya. Apalagi kalau misalnya kalian jam terbangmu udah oke, uangnya masih ada, ngerti kan Iya, ya? Jadi betul, jangan betul. kamu masih amatiran, kamu ngerasa aku sudah oke sekali, uangku pasti banyak. Tidak. Jangan terlalu ya. tinggi hati. Iya, Jangan terlalu ya. tinggi hati. Karena balik lagi radio itu eksis tapi tidak se-eksis dulu kalau sekarang. Iya betul. Nah kalau Mbak Monik apa nih yang buat nyaman di radio? Kalau kita kan obrolan belakang udah tahu nih apa yang buat nyaman ya. Tapi para pemirsa opini kan tidak tahu tuh Bu, mohon maaf. Itu apa yang buat Mbak Monik nyaman dengan Nyaman di radio yang pertama. Kalau radio yang sekarang ya, lingkungannya nyaman sekali. sangat nyaman Sangat sih. nyaman.
Dan apa ya, walaupun kata orang, tapi kan dia tidak bisa memenuhi kebutuhanmu kayak UMR, tidak lebih dari UMR dan segala macam. Itu apa ya ngomongnya ya, itu belakangan lah. Karena yang pertama yang paling aku buat nyaman adalah lingkungannya sangat oke. Lingkungannya sangat oke, betul. Teman-temannya sangat oke. Penyiarnya sangat-sangat suportif. Iya, suportif dan enak sekali. Bahkan atasannya juga sangat-sangat enak. Kayak aku ngerasa radio itu rumahku yang kedua. Wow. Iya, jadi kalau ketika kita galau, terus cinta, Aduh, kita ke radio gitu. dia yang menyangkutkan sendiri, aku tidak nyebut dari tadi, ya Allah. Jadi dengerin lagu yang kita mau ya, kayak lagu Harus Terpisah gitu-gitu ya. Lagu-lagu yang buat kita galau, menangis lah di radio. Jadi radio itu bisa buat jadi tempat kita untuk meluapkan emosi juga, karena kan bisa kita tutup tuh pintu belakang, pintu depan, sendirian lah kita. Gitu-gitu ya. Baik, Mbak Oni, nanti kita lanjutkan lagi. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini, obrolan pas di sini.